Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mengukur biaya hidup. Di sini nanti kita akan berusaha membandingkan ya kualitas biaya hidup kita dari tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya atau sebaliknya dari tahun sekarang diproyeksikan ke tahun-tahun mendatang bagaimana kualitas dari biaya hidup kita. Pada materi bab ini kita akan berfokus kepada dua bab besar, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan indeks harga konsumen. Kemudian yang kedua kita akan membahas konversi variabel ekonomi, ya, perubahan terhadap beberapa variabel ekonomi akibat adanya inflasi. Di sini kita akan membahas apa itu indeks harga konsumen. Ketika kita bicara indeks harga konsumen atau kita sebut nanti IHK, ya, IHK itu merupakan pengukuran keseluruhan biaya dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi sederhananya ketika kita bicara IHK, indeks harga konsumen itu merupakan alat ukur, ya, alat ukur secara keseluruhan, secara makro dari biaya yang nantinya kita keluarkan untuk aktivitas membeli barang dan jasa yang kita beli dengan tujuan untuk kita konsumsi. Itu adalah pengertian dasar dari IHK. Untuk menghitung IHK, ya, indeks harga konsumen itu ada 5 tahapan bagaimana cara menghitung. Indeks harga konsumen ini biasanya perhitungan ini dilakukan oleh BPS biasanya. BPS itu akan menggunakan 5 tahapan ini untuk menetapkan indeks harga konsumen. Yang pertama itu menetapkan keranjangnya terlebih dahulu, kemudian yang kedua itu menemukan harganya, dan yang ketiga itu mulai menghitung biaya keranjangnya, dan yang keempat adalah memilih tahun dasar dan tahun hitung indeksnya, dan yang terakhir adalah menghitung tingkat inflasinya. Ketika kita bicara IHK itu biasanya sangat erat kaitannya dengan menghitung tingkat inflasi. Dari kelima tahapan ini kita akan membahas tahapan ini satu persatu. Tahapan pertama dan kedua dari cara perhitungan IHK adalah yang tahapan pertama itu kita diminta untuk menetapkan keranjangnya. Maksudnya menetapkan keranjangnya itu seperti apa? Di situ jelaskan konsumen itu penting untuk tahu berapa harga terhadap barang atau jasa yang nantinya ingin dikonsumsi. Biasanya konsumen itu di sini katakanlah dihadapkan pilihan terhadap dua barang, antara barang X ataupun barang Y. Secara otomatis jika konsumen itu lebih banyak membeli barang X daripada barang Y, tentu saja ketika ada perubahan, ya, ada perubahan harga di barang X, itu akan jauh lebih signifikan berdampak kepada konsumen daripada barang Y. Sehingga dengan demikian tetapkan keranjangnya itu maksudnya adalah di sini untuk memulai tahapan pertama perhitungan IHK, seorang penghitung atau lembaga penghitung itu harus tahu barang apa yang nantinya menjadi prioritas utama yang ingin dibeli oleh konsumen. Sehingga kita biasanya mengenal ada barang primer, ada barang sekunder, ada barang tersier. Di mana ketika kita bicara barang primer itu kita akan bicara barang-barang kebutuhan pokok. Ketika terjadi perubahan harga di barang-barang primer, itu biasanya akan sangat berdampak pada perhitungan IHK yang ada di suatu negara atau daerah. Kemudian yang tahapan kedua setelah kita mengetahui terkait barang-barang apa saja yang nantinya akan dikonsumsi atau barang-barang prioritas mana saja yang nantinya akan dipilih oleh konsumen, tahapan yang kedua adalah temukan harganya. Tentu saja setelah kita mengetahui barang-barang pilihan dari konsumen, yang kedua kita harus mengetahui
berapa harga dari masing-masing barang yang nantinya dipilih oleh konsumen untuk dibeli nantinya. Kemudian ada tahapan ketiga dan keempat di sini. Tahapan ketiga yaitu hitung biaya keranjang. Maksudnya apa? Di situ ada dijelaskan, gunakan data pada harga untuk menghitung biaya dari keranjang barang dan jasa pada waktu yang berbeda. Jadi untuk menghitung IHK tadi yang pertama kita diminta untuk menentukan barang-barang apa saja yang menjadi prioritas konsumen untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kita harus tahu harga dari masing-masing barang karena barang itu selalu mengalami perubahan tiap tahunnya. Nah, setelah poin 1 kedua selesai, kita lanjut ke poin 3, yaitu kita mulai menghitung berapa barang yang di keranjang tersebut yang mampu dibeli oleh konsumen, kemudian dikalikan dengan harga yang berlaku pada tahun itu. Tentu saja katakanlah kita contohkan kita membeli apel, ketika Anda membeli apel di tahun 2020 itu kemungkinan harganya pasti akan berbeda dengan Anda membeli apel di tahun 2021. Nah, di poin ketiga itu kita diminta untuk menghitung biaya keranjangnya. Jadi berapa apel yang dibeli dan dibeli di tahun ke berapa, karena masing-masing tahun tentu saja punya harga yang berbeda. Nah, setelah kita mendapatkan poin 1, 2, dan 3, maka di sini kita diminta untuk bisa menentukan tahun dasar dan akhirnya kita bisa menghitung nilai indeks harga konsumennya. Nah, bagaimana cara menghitung IHK itu? Nah, di situ dikatakan IHK, ya. IHK sama dengan harga dari keranjang barang dan jasa yang berlalu, ya, dibagikan harga dari keranjang tahun dasar. Ya, harga dari keranjang barang dasar tahun berlaku artinya harga barang yang ada di tahun ini dibagi dengan harga tahun dasar, yaitu harga tahun yang ditunjuk sebagai acuan dikalikan 100. IHK ini menyimpulkan atau mengasumsikan bahwa harga dari keranjang barang dan jasa pada masing-masing tahun itu dibagi dengan harga keranjang barang pada tahun dasar dan rasionya itu dikalikan 100. Hasilnya itu merupakan indeks harga konsumen. Selanjutnya tahapan kelima, setelah kita bisa mendapatkan nilai IHK, maka secara otomatis kita bisa menghitung tingkat inflasi yang ada di suatu daerah, kota, ataupun negara. Nah, di sini caranya menghitung tingkat inflasi, yaitu tingkat inflasi, katakanlah inflasi tahun kedua, itu bisa didapatkan dengan mengurangkan IHK tahun kedua dikurangi dengan IHK tahun pertama, kemudian dibagi IHK tahun pertama, kemudian dikalikan 100. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa ketika kita bisa memperoleh angka IHK, maka secara otomatis kita juga bisa menghitung tingkat inflasi. Ketika kita tadi mempelajari step 1 sampai step 5 berupa teori atau uraian, maka di sini akan ditunjukkan ya step 1 sampai 5 untuk penghitungan IHK sampai dengan inflasi menggunakan angka. Nah, di situ dikatakan di step pertama tadi kan bagaimana kita bisa menentukan seorang konsumen nanti memutuskan untuk membeli barang apa saja. Itu step 1. Katakanlah di sini dikatakan konsumen itu ingin membeli 4 hotdog dan 3 hamburger. Nah, ketika sudah teridentifikasi maka tahap pertama selesai. Dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu ketika kita sudah tahu berapa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen, maka kita juga harus tahu berapa harga yang dikenakan untuk masing-masing item atau barang di tahun yang berbeda, karena biasanya yang perlu kita ketahui
Masing-masing tahun itu biasanya memiliki harga yang berbeda terhadap masing-masing item. Di situ dikatakan katakanlah ketika kita bicara satu hotdog di tahun 2013 itu nilainya $1, kemudian naik 2014 menjadi $2, sampai di tahun 2015 itu hotdogsnya itu naik sampai dengan $3. Begitu juga harga hamburger. Hamburger itu di tahun 2013 itu nilainya 2, 14 itu naik ke 3, sampai di 2015 itu naik 4. Ketika kita sudah memiliki data terkait harga barang di masing-masing tahun, maka step yang kedua untuk menghitung IHK itu kita anggap sudah clear. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, kita diminta untuk menjumlahkan berapa item katakanlah hotdogs yang ingin dibeli dikalikan harga yang berlaku pada saat itu. Katakanlah di sini kita akan ambil contoh, katakanlah ketika konsumen ingin membeli 4 hotdogs dan 2 hamburgers di tahun 2014, maka 4 hotdogs itu akan dikalikan dengan tahun yang ada di tahun 2014, yaitu berarti 4 dikalikan 2. Kemudian ditambah dengan hamburger pada tahun 2014 itu 3 dan yang dibeli adalah 2. Maka total yang harus dikeluarkan di tahun 2014 itu adalah $14 per keranjangnya. Itu juga akan berlaku perhitungannya sama seperti di tahun 2013 sampai dengan di tahun 2015. Ketika kita sudah menjumlahkan di masing-masing barang kita kalikan dengan harganya, maka step ketiga kita anggap clear. Nah, kemudian tahapan yang keempat, itu kita berusaha untuk menghitung IHK. Nah, untuk menghitung tahun IHK tadi kan yang diperlukan adalah dengan membandingkan harga yang berlaku saat ini dibandingkan dengan harga tahun dasar. Nah, di step 4 ini itu kita bisa tahu katakanlah di tahun 2018 itu ada $8 dibagi $8, 2014 itu ada $14 dibagi $8, sampai dengan tahun 2015 itu kita membandingkan $2.000 dibagi $8. Maksudnya jadi kenapa harus dibagi dengan $8 semuanya? Berarti di sini bersepakat bahwa tahun dasar yang digunakan untuk di step 4 itu adalah tahun dasar di tahun 2013. Jadi harga yang berlaku pada saat ini dibagi dengan harga yang berlaku pada saat tahun 2013. Katakanlah di tahun 2015 itu kan dinyatakan tadi di step ketiga harganya $20, kemudian kita bersepakat tadi harga tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2013, maka secara otomatis 20 dibagi 8 sehingga ketemu 250. Nah, kemudian step yang kelima di sini kita bisa menggunakan Consumer Price Index untuk menghitung rata-rata inflasi. Nah, rata-rata inflasi itu kan berarti kita membandingkan IHK tahun sekarang dikurangi dengan IHK tahun sebelumnya dibagi dengan IHK tahun sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita ingin menghitung berapa sih rata-rata inflasi di tahun 2014, maka kita akan mengurangi IHK di tahun 2014 dikurangi dengan IHK di tahun 2013 dibagi dengan IHK di tahun 2013 dan dikalikan 100. Sehingga bisa kita dapatkan inflation rate-nya di tahun 2014 itu 75%. Nah, sedangkan di tahun 2014 itu inflasi rate-nya itu adalah 43% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang paling tinggi itu berada
di tahun 2014. Demikian adalah cara untuk menghitung IHK yang biasanya dilakukan oleh BPS kalau kita bicara terkait dengan perhitungan IHK yang ada di Indonesia. Tetapi ketika kita menghitung IHK, indeks konsumen tadi, ya, ada beberapa permasalahan ketika menghitung biaya hidup itu. Di sini kita akan sebutkan ada setidaknya beberapa permasalahan mendasar. Permasalahan dalam perhitungan IHK itu setidaknya ada 3. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah permasalahan terkait dengan bias substitusi. Di sini dikatakan ketika harga berubah ya setiap tahunnya, itu sudah pasti biasanya harga barang itu setiap tahun pasti akan mengalami perubahan. Ada kalanya mengalami penurunan, ada kalanya mengalami tren kenaikan. Nah, ketika harga itu berubah ya, biasanya ketika harga itu berubah tidak berubah secara proporsional. Maksudnya seperti apa? Ada beberapa barang yang mengalami kenaikan, tetapi ada barang lain itu tidak mengalami kenaikan. Ada juga harga barang satu atau barang X mengalami kenaikan cukup tinggi, sedangkan harga barang Y itu mengalami kenaikan tapi tidak setinggi kenaikan harga barang X. Itu yang dikatakan perubahan barang itu berubah harganya secara proporsional. Ya, jadi perubahan harga barang satu dengan barang lainnya itu kadang tidak proporsional. Nah, ketika terjadi perubahan harga, maka ketika kita mencoba mengkaitkan dengan perekonomian mikro, seperti kita belajar terkait hukum permintaan dan penawaran. Di mana ketika harganya turun biasanya, maka permintaannya akan cenderung naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harganya naik, biasanya penawaran permintaan barang terhadap harga yang naik itu akan semakin turun. Nah, akan tetapi ketika kita bicara IHK ya, ketika kita berbicara IHK di mana biasanya perhitungannya itu dilakukan secara berkala tiap tahun katakanlah, tetapi kenaikan barang itu kan biasanya tidak menentu dan tidak proporsional. Ada kalanya naik setiap bulan atau per kuartalan atau bahkan tiap hari. Nah, sedangkan ketika kita menghitung IHK itu kenaikan barang atau perubahan harga barang itu pasti akan dihitung secara berkala. Nah, ketidaksinkronan antara perubahan kenaikan harga yang memiliki kecenderungan tiap hari atau bahkan kita bilang perubahan harga terhadap barang itu memiliki kecenderungan berubah setiap saat, sedangkan kalau kita menghitung IHK, perubahan harga itu biasanya ditetapkan secara berkala, maka itu yang kita sebut dengan bias substitusi. Nah, ketika indeks harga dihitung dengan mengabaikan kemungkinan substitusi, ya seperti kita katakan tadi, ketika harga barang X itu naik, maka biasanya ketika kita bicara hukum permintaan dan penawaran, kita akan beralih kepada barang yang nilainya jauh lebih murah tapi manfaatnya sama. Itu ketika kita bicara realita hukum permintaan dan penawaran. Tetapi kalau kita bicara IHK, seperti yang kita ketahui bersama, step perhitungannya kan dimulai dari step 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di step pertama itu kan kita harus menetapkan kira-kira berapa barang dan apa saja barang yang dipilih oleh konsumen. Dan di mana harganya, kalau kita bicara ke step yang kedua, harganya itu tidak mengalami perubahan. Nah, di sini yang kita sebut dengan bias substitusi. Padahal pada kenyataannya barang itu selalu berubah dan permintaan barang itu selalu berubah seiring dengan perubahan harga. Kemudian permasalahan kedua ketika kita mencoba menghitung IHK adalah dengan adanya pengenalan barang baru atau masuknya barang baru. Nah, ketika kita bicara pengenalan barang baru, tentu saja itu tidak ada di step perhitungan ketika kita menghitung IHK, karena ketika kita bicara step perhitungan IHK di step pertama itu sudah ditentukan
konsumen itu nantinya prioritas belanjanya atau prioritas konsumsinya itu akan mengkonsumsi barang apa saja dalam satu keranjang tadi ya. Tetapi dengan pada kenyataannya ketika kita memutuskan untuk mengkonsumsi barang X atau barang Y, kemudian ketika kita memutuskan untuk belanja, ternyata dalam pasar tersebut ada barang baru, ya, ada barang baru yang diperkenalkan, maka di situ kita akan mempunyai pilihan barang lain selain barang X dan Y, ada barang baru adalah barang Z. Tentu saja di sini konsumen akan punya yang semula punya dua pilihan, maka secara otomatis konsumen akan punya 3 pilihan. Semakin banyak pilihan barang yang nanti ingin dikonsumsi, maka bisa kita katakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu sudah makin lama makin meningkat karena kita punya pilihan yang cukup banyak untuk ingin melakukan konsumsi terhadap barang tadi. Bertambahnya kemungkinan pilihan, ya, semakin banyak pilihan yang dihadapi oleh konsumen, ya, di situ menjadikan setiap nilai mata uang itu akan menjadi semakin berharga. Karena semakin banyak pilihan, katakanlah Anda memiliki uang 50.000 yang semula Anda hanya dihadapkan ke satu barang, maka mau tidak mau ya Anda dengan uang 50.000 Anda akan membeli barang tersebut. Tetapi kalau pilihannya pertama menjadi 2 atau menjadi 3, maka Anda akan punya pilihan yang cukup banyak. Nah, ketika Anda punya pilihan cukup banyak, biasanya di sini kita akan bilang nilai mata uang itu akan menjadi semakin berharga. Biasanya kita memutuskan untuk memilih barang 1 atau 2 atau 3 itu setelah dilihat dari manfaat atau kegunaannya, tentu saja dilihat dari berapa harga yang harus kita bayarkan. Sehingga kita bisa katakan ya, ketika semakin banyak pilihan, maka nilai satu peser mata uang itu akan menjadi sangat berharga. Nah, ketika barang baru diperkenalkan ya, konsumen itu lebih banyak pilihan dan nilainya uang itu nanti ya, nilai uang itu pasti akan sangat tinggi. Selisih katakanlah 1 perak pun, katakanlah kita ada barang A atau barang B, di mana barang B jauh lebih murah 1 perak daripada barang A dan manfaatnya sama, biasanya kita punya kecenderungan memilih barang yang jauh lebih murah yang dimana manfaatnya itu sama. Nah, akan tetapi ketika kita bicara IHK, ya, IHK tidak mengenal yang namanya pengenalan barang baru. Ya, jadi ketika kita bicara IHK itu kita tidak akan mengenal barang baru. Jadi sudah terklasifikasi, katakanlah dalam 1 tahun konsumen itu punya kebutuhan primer. Kalau dikatakan kebutuhan primer cuma ada 3, katakanlah dia butuh sandang, pangan, dan papan. Ya sudah, selesai, ada di situ saja. Nah, itu ketika kita bicara IHK. Nah, tapi kan pada kenyataannya kebutuhan barang primer di masa sekarang itu kan tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi katakanlah kita butuh teknologi dan segala macamnya. Nah, dimana ketika ada pengenalan barang baru itu tidak bisa terhitung lewat IHK. Kemudian permasalahan ketiga ketika kita ingin menghitung indeks harga konsumen, yaitu perubahan kualitas yang tidak terukur. Nah, maksudnya perubahan kualitas yang tidak terukur ini seperti apa? Nah, biasanya ketika kita membeli barang, ya, katakanlah Anda membeli pakaian di tahun sebelumnya, harga pakaiannya katakanlah 300.000. Nah, kemudian Anda mendapatkan kualitas yang cukup bagus. Nah, pada tahun ini Anda ingin membeli pakaian yang sama dengan merek yang sama. Tapi setelah dilihat ternyata kualitas bahannya jauh lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Nah, ketika kualitas bahannya jauh lebih jelek daripada tahun sebelumnya, biasanya secara otomatis harga yang tertera di pasar itu pasti akan turun. Biasanya akan jauh lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Sebaliknya, ketika perusahaan itu meningkatkan mutu kualitas pakaian yang ingin Anda beli dari tahun sebelumnya dengan merek yang sama, ternyata kualitasnya sekarang jauh lebih bagus, biasanya perusahaan juga akan meningkatkan harga pakaian tersebut sesuai dengan kualitasnya. Nah, itu ketika kita bicara real aktivitas jual beli di pasar seperti itu. Akan tetapi di sini ketika kita bicara IHK, ya, ketika kita bicara IHK, perubahan kualitas itu tidak diperhitungkan. Ya, jadi katakanlah kita ingin bilang katakanlah konsumen itu dihadapkan membeli katakanlah tadi
ada pakaian, ya, kemudian ada apel katakanlah. Kita memutuskan untuk beli pakaian. Nah, pakaiannya itu mereknya sama seperti yang tahun lalu dan kualitasnya sama seperti tahun lalu. Kemudian ingin kita beli di tahun sekarang, ternyata kualitasnya turun. Bagi IHK harganya itu pasti akan sama seperti tahun lalu, tidak dipengaruhi oleh kualitas. Nah, itu adalah beberapa permasalahan ketika kita menggunakan pengukuran ya indeks harga konsumen. Jadi ada 3 permasalahan yang bisa kita simpulkan. Nah, kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan deflator PDB dan indeks harga konsumen. Oke, di sini kita akan mencoba mereview kembali yaitu terkait dengan deflator PDB dan indeks harga konsumen. Sebelumnya kita telah membahas apa itu deflator PDB ya. Di sini mungkin akan sedikit kita review untuk merefresh ingatan kita terkait dengan deflator PDB. Nah, ketika kita bicara deflator PDB, maka di situ kita biasanya akan membandingkan rasio antara PDB nominal dan PDB real ya. Dimana kalau kita bicara PDB real itu merupakan nilai dari barang pada saat ini dan pada tingkat saat ini juga ya. Jadi ketika kita bicara PDB nominal, maka kita akan melihat nilai dari suatu barang saat barang itu dihasilkan, di mana kita kalikan dengan harga yang saat ini berlaku. Nah, sederhananya kita akan bilang ketika mobil itu diproduksi di tahun 2021, maka harga yang ditetapkan untuk menghitung PDB nominal ya harga yang berlaku pada tahun 2021 tersebut. Nah, berbeda ketika kita melihat atau menghitung menggunakan PDB real. Ketika kita bicara PDB real itu kita akan bicara bahwa nilai dari keluaran saat ini itu dihitung berdasarkan tahun dasar. Nah, jadi katakanlah walaupun mobil itu diproduksi di tahun 2021, tapi ketika kita mengatakan PDB real menggunakan tahun dasar 2000, maka walaupun produksi mobilnya di tahun 2021, akan tetapi tahun dasarnya akan menggunakan tahun 2000 sesuai kesepakatan. Nah, itu bedanya ketika kita bicara PDB nominal sama PDB real. Kalau nominal itu dihitung berdasarkan tahun saat ini, tapi kalau PDB real itu akan dihitung menggunakan tahun dasar. Nah, di sini ekonom dan pembuat kebijakan itu mengapa mengamati deflator PDB dan indeks harga konsumen. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa sih perubahan tingkat harga terhadap suatu barang dari tahun ke tahun. Nah, untuk mengukur perubahan harga katakanlah naik atau turunnya itu bisa dihitung melalui indeks harga konsumen ataupun deflator PDB. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan perbedaan deflator PDB dan indeks harga konsumen. Nah, apa yang membedakan antara deflator PDB dan IHK konsumen ya? Jadi ketika kita bicara deflator PDB itu berarti kita akan berbicara terkait harga barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara secara periodik tertentu atau secara tahun tertentu. Nah, sementara ketika kita menghitung IHK ya, IHK itu adalah menggambarkan berapa harga barang dan jasa yang nantinya dibeli oleh konsumen. Nah, jadi di sini perbedaannya jelas. Ketika kita bicara deflator PDB itu kan berangkat dari sudut pandang produksi barang, harga barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu. Nah, sedangkan ketika kita bicara IHK, indeks harga konsumen itu kita akan berbicara harga suatu barang dan jasa ketika dilihat dari sudut pandang konsumen, berapa sih yang dibeli oleh konsumen itu. Nah, itu adalah perbedaan mendasar ya, antara deflator PDB dengan indeks harga konsumen. Nah, tentu saja ketika terjadi perbedaan seperti ini, ketika terjadi perubahan harga di deflator PDB,
biasanya tidak diikuti perubahan harga yang terjadi di indeks harga konsumen. Begitu juga sebaliknya, karena model pendekatan perhitungannya itu berbeda. Nah, di sini dicontohkan, ya, katakanlah harga suatu pesawat itu mengalami kenaikan. Nah, di sini kita akan bilang spesifik pesawat tempur itu mengalami kenaikan, yang nantinya kenaikan harga itu ya pasti akan mempengaruhi pembelian pesawat yang akan dilakukan oleh TNI AU. Ya, katakanlah kalau harganya turun berarti pembeliannya pasti akan meningkat. Tapi kalau harganya naik, pembelian yang dilakukan juga pasti akan menurun. Ya, tergantung perubahan harganya ketika kita sinkronkan dengan permintaan penawaran yang sudah Anda pelajari di mikro. Nah, ketika terjadi perubahan harga pesawat, ya, ketika terjadi perubahan harga pesawat terbang yang nantinya akan dibeli oleh TNI AU, secara otomatis deflator PDB itu akan mengalami perubahan. Ya, kenapa? Karena ketika pemerintah membeli pesawat, ya, itu kan sama saja di situ tercatat sebagai pengeluaran pemerintah. Kalau kita bicara persamaan identitas seperti C, I, G, X, min, M itu kan berarti ada di G, pengeluaran pemerintah. Nah, tetapi ketika kita bicara IHK, ya, kalau kita bicara IHK tadi kan kita mencerminkan harga dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, secara otomatis dikonsumsi oleh konsumen. Nah, pesawat terbang itu bukan bagian dari keranjang yang nantinya atau list barang yang nantinya akan diberi oleh konsumen. Sehingga kenaikan harga yang terjadi, ya, pada deflator PDB tidak akan diikuti di indeks harga konsumen. Nah, itu adalah perbedaan pertama antara deflator PDB dengan indeks harga konsumen. Kemudian di sini kita akan membahas perbedaan kedua antara deflator PDB dengan IHK. Ya, ketika kita bicara deflator PDB dan IHK, terkait dengan pembobotannya, ya, pembobotan penetapan harganya itu, ya, untuk mendapatkan nilai suatu barang, ya, dan jasa itu mengalami perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama kita akan bahas IHK. Ya, ketika kita ingin mendapatkan nilai IHK itu, maka kita akan berusaha membandingkan harga dari berapa barang yang dibeli oleh konsumen itu, berapa barang yang nantinya dibeli oleh konsumen di tahun ini, ya, di tahun yang berlaku yang ingin dihitung dibandingkan dengan tahun dasarnya. Itu ketika kita ingin menghitung IHK. Nah, sedangkan ketika kita menghitung deflator PDB, kita akan menghitung harga dari barang dan jasa yang diproduksi saat ini, kemudian kita bandingkan dengan harga dari barang dan jasa sesuai dengan tahun dasar yang telah disepakati. Ya, jadi perbedaan perhitungannya adalah ketika kita bicara IHK, kita akan bilang membandingkan harga dari barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen saat ini dibanding dengan harga dari barang dan jasa berdasarkan tahun dasar yang telah disepakati. Nah, sedangkan kalau deflator PDB untuk menghitung deflator PDB, maka kita akan membandingkan harga barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada saat ini dibandingkan dengan harga barang dan jasa berdasarkan tahun dasar yang telah disepakati. Nah, di sini kita akan belajar yang selanjutnya, mengoreksi variabel ekonomi akibat efek inflasi. Nah, dalam makroekonomi, tentu saja inflasi ini cukup berdampak pada aktivitas baik membeli barang ataupun memproduksi barang. Biasanya kenaikan inflasi itu
akan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu akan biasanya akan mengurangi tingkat konsumsinya ujung-ujungnya. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan inflasi, ya inflasi mengalami penurunan, biasanya kondisi masyarakat, daya beli masyarakat itu semakin naik. Ketika kondisi masyarakat daya beli semakin naik, itu biasanya merefleksikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat itu semakin menguat. Di sini kita akan belajar terkait hal-hal ini. Di sini yang kita pelajari pertama adalah terkait dengan nilai uang. Ya. Ketika kita bicara nilai uang di makro ini, sebenarnya hampir sama ketika kita bicara mata kuliah ekonomi moneter, di mana di situ ada kita menghubungkan uang, kemudian suku bunga, di mana di situ juga dibahas nilai uang. Nah, di sini dicontohkan, ya, Rudi itu mendapat pendapatan, ya, Rudi itu memiliki pendapatan sekitar 80.000, ya, pada tahun 1931, ya, pada saat itu. Nah, pada saat itu dikatakan pada tahun 1931 itu ketika mendapatkan uang 80.000 itu termasuk pendapatan kategori yang tinggi. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, 80.000 itu pada tahun 1931 itu apakah pendapatan tersebut itu akan jauh lebih tinggi jika kita coba konversikan di tahun 2021. Nah, kita akan mencoba melihat di sini 80.000 pada tahun 1931 ketika kita coba konversikan ke tahun 2021 itu kira-kira 80.000 itu jadi berapa kalau sekarang. Nah, kalau dulu 80.000 itu adalah nilai yang tinggi, tapi kalau sekarang nilainya jadi berapa? Nah, kita akan bicara itu. Nah, di sini ada keterangan di mana IHK pada tahun 1931 itu adalah 15,2. Kemudian IHK tahun 2021 itu nilainya 229,5. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih nilai 80.000 di sekarang di tahun 2021. Maka bisa dihitung lewat jumlah pendapatan sekarang, ya. Jumlah pendapatan sekarang itu sama dengan jumlah rupiah tahun T dikalikan tingkat harga saat ini per tingkat harga tahun dasar. Ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja 80.000 dikalikan 229,5 IHK tahun ini dibagi dengan IHK tahun 1931, 15,2. Nah, dapatnya adalah 1.207.894. Nah, jadi ketika kita coba bandingkan berapa sih nilai 80.000 pada tahun 1931 ketika kita bandingkan dengan tahun 2021 itu 80.000 itu sama dengan berapa? Maka di sini kita bisa menjawab 80.000 pada tahun 1931 itu sama dengan 1.207.894 pada tahun 2021. Nah, itu namanya kita mengkonversikan, ya. Bahasa ini itu kita sebut dengan kita mengkonversikan, ya, pendapatan pada tahun 1931 ke 2021. Nah, berarti bisa kita lihat berarti pada saat tahun 1931 pendapatan yang dianggap tinggi dan bisa mencukupi kebutuhan Rudi pada saat itu, ternyata kalau kita bandingkan pada tahun 2021 pendapatan tertinggi tersebut bisa kita katakan rendah pada tahun 2021 karena hanya 1.207.894. Kemudian di sini akan dijelaskan terkait dengan apa itu tingkat bunga real sama tingkat bunga nominal. Ya, inflasi itu jelas akan berkaitan dengan yang namanya tingkat bunga. Nah, di
di sini kita akan belajar terkait apa itu tingkat bunga real sama tingkat bunga nominal. Nah, tingkat bunga nominal itu adalah tingkat bunga yang biasanya dilaporkan tanpa adanya koreksi dari inflasi. Ya. Berarti kalau kita bicara tingkat bunga nominal itu berarti kita tidak memasukkan unsur inflasi ya. Kita tidak memasukkan unsur inflasi di dalamnya. Nah, kemudian di sini tingkat bunga real kalau di nominal itu tidak memasukkan unsur inflasi, sedangkan tingkat bunga real itu adalah tingkat bunga yang dikoreksi dengan efek inflasi. Nah, berarti tingkat bunga real itu adalah tingkat bunga yang dia terpengaruh oleh inflasi. Ketika inflasinya naik, maka secara otomatis tingkat bunga realnya berubah. Ketika inflasi turun, tingkat bunga realnya juga berubah. Akan tetapi kalau tingkat bunga nominal tadi, walaupun inflasinya naik, walaupun inflasinya turun, tingkat bunga nominalnya itu akan tetap sama. Nah, tingkat bunga real itu didapat dari tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan tingkat bunga nominal ya, tingkat bunga nominal itu menjelaskan berapa cepat ya uang, artinya ketika kita bicara uang dalam bentuk rupiah ya pada rekening itu mengalami peningkatan setiap waktu. Itu ketika kita bicara tingkat bunga nominal. Ya, kita ketika bicara tingkat bunga nominal kita akan berbicara berapa cepat sih perubahan uang yang ada pada rekening bank itu. Ya, apa bertambah banyak atau bertambah sedikit itu kita menghitung lewat tingkat bunga nominal. Ya. Tapi ketika kita bicara tingkat bunga real ya, itu terkait dengan daya beli. Ya. Terkait dengan daya beli. Jadi di situ dijelaskan tingkat bunga real menjelaskan kepada Anda seberapa cepat daya beli pada rekening bank setiap waktunya ya. Jadi ada perbedaan ya. Kalau tingkat bunga nominal itu seberapa cepat ya perputaran jumlah uang yang ada di rekening itu tingkat bunga nominal. Tapi kalau tingkat bunga real itu melihat seberapa cepat daya beli ya uang atau rekening bank itu meningkat tiap waktunya. Apabila tingkat inflasi itu melebihi tingkat suku bunga ya, daya belinya seorang masyarakat atau perseorangan itu pasti akan turun ya. Jadi kalau inflasi itu meningkat dan peningkatannya itu melebihi tingkat suku bunga, maka sudah dipastikan secara otomatis daya beli masyarakat itu menurun. Ya, contohnya kayak gimana? Katakanlah kita memiliki kredit di perbankan. Kredit di perbankan, katakanlah Anda dikenai kredit setiap bulannya itu membayar 2% dari pinjaman pokok Anda. Nah, kemudian terjadi inflasi. Ketika inflasinya itu lebih dari 2%, ya, maka secara otomatis katakanlah inflasinya lebih dari 3%, lebih dari 2%, katakanlah 3%. Nah, beban Anda untuk membayar kredit itu akan jauh lebih besar nantinya. Nah, ketika beban kredit jauh lebih besar, Anda membayar kredit dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, maka secara otomatis daya beli konsumen atau daya beli masyarakat itu pasti akan mengalami penurunan. Sebaliknya, ya, ketika terjadi deflasi, ya, ketika terjadi deflasi itu berarti terjadi penurunan inflasi. Daya beli itu akan meningkat lebih besar dibanding dengan tingkat suku bunga. Ya, seperti disebutkan di awal, jadi ketika terjadi inflasi, kecenderungan masyarakat itu punya daya beli yang semakin menurun. Sebaliknya, ketika terjadi deflasi, ya, kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang ingin dikonsumsinya itu akan mengalami peningkatan. Kemudian untuk memperdalam apa yang sudah kita pelajari terkait dengan suku bunga real sama nominal tadi, kita akan membahas contoh
berikut ya. Di situ dikatakan bahwa itu mendepositokan uangnya sejumlah Rp1.000 kepada bank ya dengan tingkat suku bunga 10%. Setahun kemudian ternyata bahwa karena tadi suku bunga di bank 10%, bahwa mendapatkan bunga, kemudian setelah diuangkan itu bunganya adalah 100, sehingga total uang yang dimiliki bahwa saat ini adalah 1.100. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bahwa itu suka beli DVD, harganya 10.000 ya. Per keping DVD-nya itu biasanya harganya 10.000. Nah, bahwa sekarang punya uang 1.100. Nah, pertanyaan yang muncul, dengan bahwa itu mendepositokan uangnya ke bank dan mendapatkan bunga 10% ya, dan bahwa punya kebiasaan atau punya hobi membeli keping DVD ya, ketika kita mencoba membandingkan, mending bahwa mendepositokan uangnya di bank atau tidak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ketika bahwa itu mendepositokan uangnya di bank, apakah kekayaan bahwa itu bertambah kaya atau tidak? Maka jawabannya itu ada beberapa alternatif jawaban ya. Bisa dikatakan bahwa dengan dia menabung uangnya di bank semakin bertambah kaya, bisa juga dikatakan dengan dia menabung tidak semakin bertambah kaya, atau malah sebaliknya bertambah miskin katakanlah. Bisa juga dia mau menabung ke bank ataupun tidak, kekayaannya akan tetap sama. Nah, itu ada beberapa alternatif jawaban. Berikut adalah beberapa alternatif jawaban. Jika tidak ada inflasi selama 1 tahun ketika bahwa itu menabung ya, dan berarti ketika tidak ada inflasi harga DVD-nya itu akan tetap Rp10 tadi. Nah, ketika harga DVD-nya tetap karena tidak ada inflasi ya, yang semula bahwa kalau tidak menabung itu dia hanya bisa mendapatkan 100 keping DVD, tetapi dengan adanya dia mendepositokan uangnya di bank, maka dia bisa membeli 110 keping DVD. Berarti ada kenaikan DVD yang mampu dia beli ketika dia menabung di perbankan atau mendepositokan uangnya di bank. Dengan demikian, ketika tidak ada inflasi, maka kita akan bilang kekayaan Bowo itu pasti akan meningkat. Nah, kemudian gimana kalau terjadi inflasi 6%? Nah, kalau terjadi inflasi 6%, ternyata DVD itu akan mengalami kenaikan harganya dari Rp10 menjadi 10,6 ya. Sehingga ketika terjadi kenaikan dari Rp10 menjadi 10,6 ya, yang semula bahwa bisa membeli 100 keping DVD dengan harga Rp10 ketika dia tidak menabung. Nah, tetapi dengan menabung kan dia mendapatkan total kekayaannya adalah 1.100. Nah, dibuat beli DVD dengan kenaikan 10,6, maka dia akan mendapatkan 104 keping DVD. Dalam hal ini ketika terjadi inflasi 6% pun ya, daya beli Bowo itu masih mengalami kenaikan. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ketika terjadi inflasi 6% dan Bowo pada saat itu tetap memutuskan untuk mendepositokan uangnya di bank, maka Bowo masih dalam keadaan bertambah kaya. Nah, kemudian ketika terjadi inflasi 10%, nah, kemudian inflasinya mengalami peningkatan. Nah, gimana kalau terjadi inflasi 10%? Nah, ternyata inflasinya menyebabkan kenaikan harga dari harga Rp10 menjadi Rp11. Kalau Bowo tidak menabungkan atau mendepositokan uangnya di bank saat itu, maka dia mendapatkan 100 keping DVD. Nah, tetapi pada
1 tahun berjalan ternyata ada inflasi. Ada inflasi, harganya naik menjadi Rp11. Pada saat itu juga uang Bowo kan menjadi 1.100. Ketika dia putuskan untuk membelikan 1.100 itu keping DVD, maka dia juga tetap mendapat sama, ya, yaitu mendapatkan 100 keping DVD. Berarti daya beli Bowo tahun sekarang dan 1 tahun sebelumnya itu sama. Karena dengan uang yang dimiliki 1.000 itu pada tahun lalu mendapatkan 100 keping DVD, sekarang dia punya uang 10.100, itu juga dia juga mendapatkan 100 keping DVD. Di sini berarti tingkat kekayaan Bowo tidak berubah seperti tahun lalu. Sebaliknya, ketika terjadi inflasi, inflasinya naik lagi dari 10 menjadi 12%. Pada tahun lalu harga DVD-nya 10%, sehingga ketika ada 12% kenaikan inflasi, maka di situ harganya menjadi 11,20. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa daya beli Bowo, walaupun dia sudah mendepositokan uangnya di bank selama 1 tahun, tetapi karena suku bunga di bank itu jauh lebih rendah daripada inflasi, di situ terjadi penurunan daya beli. Di tahun lalu Bowo bisa membeli 100 keping DVD, tapi sekarang Bowo hanya bisa membeli 98 keping DVD dikarenakan harganya naik. Di mana kenaikan harga keping DVD? Karena inflasi. Inflasinya itu kenaikannya jauh lebih tinggi daripada suku bunga yang diterima oleh Bowo. Nah, di sini berarti kita akan bilang indeks daya beli Bowo itu turun sebanyak 2%. Nah, kemudian kalau yang terjadi bukan inflasi tapi deflasi, ya, di situ katakan ketika terjadi deflasi, maka secara otomatis harga keping DVD-nya akan jauh lebih murah karena deflasinya 2%. Nah, kalau tahun lalu harganya jadi 10, sekarang akan berubah menjadi 9,8. Maka berapa daya belinya Bowo? Kalau tahun lalu dia bisa membeli 100, tapi sekarang karena harganya turun dan Bowo punya bunga dari depositonya sebanyak 100, maka dia bisa membeli 112 keping DVD. Ini menandakan bahwa ketika terjadi deflasi, ya, daya beli Bowo itu mengalami peningkatan. Demikian penjelasan terkait dengan indeks harga konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.